Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Paskalia Pradanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan latihan soal tentang teorema pembuktian subgrup. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Tusida Lestari dengan 3 digit NPM terakhir 031, dan ada Mbak Anif Marta Erviana dengan 3 digit NPM terakhir 049, Mbak Amelia Destianti dengan 3 digit NPM terakhir 095, Mbak Inka Putri dengan 3 digit NPM terakhir 113, dan yang terakhir ada Mbak Diana Dwi dengan 3 digit NPM terakhir 118. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Lanjut. Nah, untuk soal pertama akan dipaparkan oleh Mbak Anif. Kepada Mbak Anif, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 1 atau soal yang pertama. Dengan soalnya yaitu apakah U10 dengan anggota 1379 adalah suatu grup siklik. Nah, jika U10 ini merupakan grup siklik, maka kita akan menentukan generatornya. Seperti yang kita tahu bahwa grup siklik merupakan grup yang memiliki generator. Jadi jika U10 ini memiliki generator, maka terbukti bahwa U10 merupakan grup siklik. Untuk pembahasannya, yang pertama, anggota dari U10 yaitu 1, 3, 7, dan 9. Kita mulai dari angka 1 terlebih dahulu. Kita mencari dengan perhitungan perkalian modulo 10. Nah, untuk 1 itu beranggotakan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3. 1 pangkat 1 dengan modulo dikali modulo 10 yaitu hasilnya 1, 1 pangkat 2 hasilnya juga 1, 1 pangkat 3 merupakan hasilnya juga 1. Maka diketahui bahwa hasil dari 1 ini memiliki anggota 1, 1, 1 yang tidak sama dengan U10 karena berbeda anggota dengan U10. Untuk yang selanjutnya yaitu kita mencari yang generator 3. Untuk 3, kita mencari 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 1 modulo 10 menghasilkan 3, 3 pangkat 2 modulo 10 menghasilkan 9, 3 pangkat 3 modulo 10 menghasilkan 7, 3 pangkat 4 modulo 10 menghasilkan 1. Nah, untuk ini anggota dari generator 3 yaitu 3, 9, 7, 1. Nah, ini sama dengan U10. Jadi 3 sama dengan U10. Untuk selanjutnya yaitu 7. Kita mencari dari 7 pangkat 1, kemudian 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, dan 7 pangkat 4. Sehingga dihasilkan 7, 9, 3, 1. Untuk ini juga merupakan hasilnya sama dengan U10. Lalu selanjutnya kita mencari yang 9 dari 9 pangkat 1, lalu 9 pangkat 2. Dihasilkan 9 pangkat 1 modulo 10 yaitu 9, 9 pangkat 2 modulo 10 yaitu 1. Hasilnya yaitu 9 dan 1. Dan 9 dan 1 ini bukan merupakan anggota dari U10 yang seperti yang sudah diketahui sebelumnya tadi. Nah, jadi U10 ini merupakan grup siklik karena memiliki generator, yaitu generatornya 3 dan 7, karena anggota dari 3 dan 7 itu sama dengan anggota U10. Sehingga dapat dituliskan U10 sama dengan 3 sama dengan 7. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Anif atas paparannya.
Untuk selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Mbak Inga. Kepada Mbak Inga, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah atas waktu dan layarnya. Untuk soal yang kedua akan saya jelaskan. Misalkan G adalah grup dan H subgrup dari G. Maka buktikan bahwa HH itu sama dengan H. Untuk pembahasannya, misalkan G merupakan grup dan H subgrup dari G. Untuk membuktikannya, HH itu sama dengan H, perlu ditunjukkan bahwa HH itu subset dari H dan H subset HH. Kemudian misalkan A elemen dari HH sebagai anggota HH, A itu dapat dituliskan sebagai H1 dan H2. Untuk suatu H1, H2 itu elemen dari H. Berdasarkan sifat tertutup pada H, diperoleh A sama dengan H1 dikalikan H2 merupakan elemen dari H. Karena A itu elemen dari H, maka H itu sendiri subset dari HH. Selanjutnya, misalkan B itu elemen dari H. Lalu perhatikan bahwa B itu sama dengan BE, di mana E itu menyatakan elemen identitas pada H. Akibatnya, B sama dengan BE elemen dari HH, sehingga H subset HH. Karena H subset HH dan H itu juga subset dari H, maka dapat disimpulkan HH sama dengan H. Jadi terbukti pernyataan di atas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Inka atas paparannya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3 yang akan disampaikan oleh Mbak Diana. Kepada Mbak Diana, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyelesaian dari soal nomor 3. Dengan bunyi soal yaitu misalkan G adalah grup dan H subgrup sejati G untuk suatu A elemen G dengan A H A inverse itu sama dengan H kecilnya adalah elemen dari H, maka kita diminta untuk menunjukkan bahwa A H A inverse itu kurang dari G. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus membuktikan bahwa A H A inverse itu bukan himpunan kosong. Nah, karena pada soal tadi diketahui bahwa H besar itu subgrup dari G, maka akan ada elemen identitas, di mana elemen identitas itu juga anggota dari H. Ya, dan ini menyebabkan A dikali elemen identitas dikalikan dengan A inverse itu menghasilkan A dikali A inverse, di mana A dikali A inverse itu sendiri adalah elemen identitas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa A inverse itu adalah himpunan kosong. Nah, lalu yang kedua, kita membuktikan bahwa A inverse ini merupakan himpunan bagian dari G. Kita ambil sembarang bilangan X, di mana bilangan X sendiri adalah elemen dari A inverse, sehingga dapat diperoleh bahwa X ini adalah A dikalikan dengan H kecil dikalikan dengan A inverse. Dengan H kecil tadi kan tercantum pada soal bahwa H kecil itu elemen dari H besar. Nah, sehingga karena H besar sendiri adalah subgrup dari G, maka H kecil sendiri itu juga elemen dari G. Sehingga A kecil itu juga elemen dari G, maka ini menyebabkan X sendiri yaitu A dikali H dikali A inverse itu elemen dari G, sehingga dapat disimpulkan bahwa A dikali H besar dikalikan A inverse itu adalah himpunan bagian dari G. Nah, lalu yang ketiga, kita membuktikan bahwa
A dikalikan dengan H besar dikalikan dengan A inverse itu subgrup dari G. Nah, kita mengambil sembarang bilangan X dan Y elemen dari A, H, A inverse tadi. Nah, dengan X itu adalah A dikalikan H1 dikalikan dengan A inverse, dan Y itu adalah A dikalikan dengan H2 dikalikan dengan A inverse. Dengan H1 dan H2 itu sendiri adalah elemen dari H. Maka dapat kita hitung next. Maka dapat kita buktikan bahwa X dikalikan dengan Y inverse itu sama dengan AH1 A inverse dikalikan dengan AH2 A inverse diinverskan kembali. Nah, AH1 A inverse ini kan tetap. Nah, untuk AH2 A inverse diinverskan kembali menghasilkan AH2 inverse dikalikan dengan A inverse. Nah, di situ yang tertera pada layar terdapat kesalahan tulisan yang seharusnya itu adalah H2. Lalu didapatkan AH1 dikalikan A inverse dikalikan dengan A, H2 inverse dikalikan dengan A inverse, di mana kita kelompokkan A inverse dikalikan dengan A, di mana A inverse dikalikan dengan A itu menghasilkan elemen identitas. Nah, elemen identitas itu kan perkalian itu 1. Nah, sehingga didapatkan bahwa X dikalikan dengan Y inverse itu sama dengan A dikalikan dengan H1 dikalikan dengan H2 inverse dikalikan dengan A inverse. Next. Nah, karena H besar tadi kan subgrup dari G dan H1 dan H2 tadi adalah elemen dari H, maka H1 dan H2 inverse itu juga elemen dari H. Sehingga A H1 H2 inverse dikalikan dengan A inverse itu juga elemen dari A dikalikan H besar A dikalikan A inverse. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa A inverse itu subgrup dari G. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Diana. Untuk selanjutnya, contoh soal 4 akan dipaparkan oleh Mbak Amelia. Kepada Mbak Amelia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini untuk soal nomor 4, yaitu perhatikan grup dihedral tingkat 4, yaitu D4 dengan anggotanya I, R90, R180, R270, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan min Y. Di sini kita akan menentukan centralizernya. Untuk mencari centralizernya, maka kita mengalihkan suatu elemen tertentu dari anggota D4 dengan semua elemen D4 satu persatu. Nah, jika perkalian antara elemen tersebut komutatif, maka kita dapat menentukan centralizernya. Lalu di sini ada table Cayley-nya dengan operasinya yaitu perkalian. Lalu selanjutnya untuk A sama dengan I. Next. Untuk A sama dengan I, didapat bahwa I dikali semua elemen dari D4 bersifat komutatif. Maka centralizer dari I yaitu semua anggota D4. Kemudian untuk A sama dengan R90, di mana R90 dikali oleh semua elemen dari D4, didapat bahwa yang bersifat komutatif yaitu I, R90, R180, dan R270. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 4. Perhatikan grup dihedral tingkat 4, yaitu D4, beranggotakan I, R90, R180,
R270, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan min Y. Kita diminta untuk mencari centralizer-nya. Next. Untuk mencari centralizer-nya, kita dapat mengalihkan suatu elemen tertentu dari D4 dengan semua anggota elemen dari D4 satu persatu. Nah, jika perkalian antara elemen tersebut bersifat komutatif, maka kita dapat menentukan centralizer-nya. Nah, di sini ada tabel Cayley. Selanjutnya, operasi ini termasuk operasi perkalian. Nah, untuk A sama dengan I, didapat bahwa I dikali semua elemen dari D4 bersifat komutatif. Maka centralizer dari I yaitu semua anggota dari D4. Untuk A sama dengan R90, yang perkalian yang bersifat komutatif hanya I, R90, R180, dan R270. Untuk A sama dengan R180, semua elemen D4 bersifat komutatif bila dikalikan dengan R180. Maka centralizer-nya semua anggota dari D4. Selanjutnya, untuk A sama dengan R270 yang bersifat komutatif bila dikalikan dengan I, R90, R180, dan R270. Untuk A sama dengan MX sama dengan 0 akan bersifat komutatif bila dikalikan dengan I, R180, MX sama dengan 0, dan MY sama dengan 0. Untuk A sama dengan MY sama dengan 0 akan bersifat komutatif bila dikalikan dengan I, R180, MX sama dengan 0, dan MY sama dengan 0. Untuk A sama dengan MX sama dengan min Y akan bersifat komutatif apabila dikalikan dengan I, R180, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan min Y. Selanjutnya, nah maka dapat disimpulkan bahwa CI centralizer dari I dan R180 yaitu anggota dari D4. Lalu kemudian centralizer dari R90 dan R270 yaitu I, R90, R180, dan R270. Untuk centralizer dari MX sama dengan 0 dan MY sama dengan 0 yaitu I, R180, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0. Lalu untuk centralizer dari MX sama dengan Y dan MX sama dengan min Y yaitu I, R180, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan min Y. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Amel atas penjelasannya. Untuk selanjutnya contoh soal 5 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Misalkan suatu grup G dengan operasi biner perkalian adalah suatu grup dengan ketentuan hasil operasi elemennya diberikan dalam tabel berikut. Nah, untuk pertanyaan sendiri yaitu tentukan centralize untuk setiap elemen pada G. Nah, seperti yang tertera pada layar bahwa ada tabel yang berisikan elemen-elemen yang dioperasikan dengan operasi biner perkalian. Nah, perlu diingat bahwa centralize itu jika hasil kali kedua elemen bersifat komutatif, maka dapat dihasilkan bisa next. Misal untuk A sama dengan 1, untuk contohnya untuk 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 2 dikali 1 sama dengan 2, maka itu merupakan centralized. Jadi untuk C1 ini yang merupakan centralized yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk A sama dengan 2 itu yang merupakan centralized atau
sentralis dari C2 adalah 1, 2, 5, dan 6. Dikarenakan untuk yang 2 dikali 3 sama dengan 8, sedangkan 3 dikali 2 itu 4. Jadi tidak bersifat komutatif dan bukan merupakan sentralis. Lanjut. Gitu pula untuk A sama dengan 3, A sama dengan 4, A sama dengan 5, dan A sama dengan 6. Untuk sentralis di C3 itu 1, 3, 5, 7. Sentralis 4 itu 1, 4, 5, 6. Dan untuk C5 semua elemen merupakan sentralis. Dan untuk yang C6 itu sentralisnya 1, 2, 5, dan 6. Lanjut. Untuk A7 dan A8, untuk A7 atau C7 itu sentralisnya 1, 3, 5, 7, dan C8 1, 4, 5, 8. Maka diperoleh untuk C1 sama dengan C5, yaitu untuk sentralisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau semua elemen dari C1 dan C5 adalah sentralis. Untuk C2 sama dengan C6, untuk sentralisnya 1, 2, 5, 6. C3 sama dengan C7 itu sentralisnya 1, 3, 5, 7. Dan C4 sama dengan C8, sentralisnya adalah 1, 4, 5, 8. Nah, mungkin itu penjelasan contoh soal nomor 5. Dan contoh soal yang dapat kami paparkan dari kelompok 3. Sekian. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.